Yesus Tuhan kita. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, tapi ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debat di diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debat di diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kekuatanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan. Kami mau berserah di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Salam, jumpa kembali dalam ibadah online di hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, sehingga di minggu ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pahami, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di minggu ini kita akan belajar tentang tema, dapatkah Tuhan dipercaya? Pernahkah saudara dikecewakan oleh seseorang? Seperti misalnya saudara menginvestasikan uang saudara dalam suatu kerjasama bisnis, dan ternyata orang yang bekerja sama dengan saudara tersebut bersifat tidak jujur. Atau ketika masih belum menikah, saudara menyerahkan hatimu kepada seseorang yang saudara harapkan akan menjadi pasangan hidupmu, dan ternyata ia mengkhianati cintamu. Atau saudara menuruti nasihat seseorang, dan ternyata nasihat tersebut justru menjerumuskan dirimu dalam persoalan yang lebih besar. Atau saudara mempercayakan rahasia pribadimu kepada seorang teman, dan ternyata yang bersangkutan menceritakannya kepada banyak orang. Apakah akibat dari pengalaman yang mengecewakan tersebut terhadap diri saudara? Dampaknya minimal saudara akan hilang kepercayaan kepada orang-orang yang telah mengecewakan dirimu tadi. Hubunganmu dengan mereka menjadi renggang, dan saudara akan sulit untuk menghargai mereka. Oleh karena itu, di dalam suatu relasi, tidak banyak hal yang lebih berharga melebihi suatu kepercayaan. Karena di satu sisi, kepercayaan kepada seseorang akan menentukan sikap saudara kepada yang bersangkutan. Dan di sisi yang lain, kepercayaan juga mencerminkan kedekatan relasi Anda dengan orang tersebut. Semakin dekat relasi saudara dengan seseorang, kemungkinan sangat besar saudara akan semakin mempercayai orang tersebut. Sebaliknya, kalau semakin renggang relasi Anda, maka semakin sukar bagi dirimu untuk mempercayai yang bersangkutan. Itulah sebabnya adalah tidak mungkin bagi saudara untuk mempercayakan kunci rumahmu kepada orang yang tidak saudara kenal. Saudara tidak akan memberikan password email saudara kepada orang yang tidak sangat dekat. Terlebih lagi, saudara tidak akan mempercayakan PIN ATM saudara kepada orang yang tidak mempunyai relasi yang sangat akrab dengan dirimu. Semua itu menunjukkan bahwa kepercayaan berjalan seiring dengan kedekatan relasi antara dua orang. Pertanyaannya sekarang, dapatkah Tuhan dipercaya? Pandangan kita tentang hal ini akan menentukan sikap kita kepadanya, serta mencerminkan kedekatan relasi kita dengan dirinya. Apabila kita memandang Tuhan adalah pribadi yang dapat kita percaya, maka kita tidak akan meragukan janji-janjinya, dan dengan sukacita kita akan menaati firman-Nya. Demikian juga, semakin dekat relasimu dengan Tuhan, maka saudara akan semakin mempercayai dirinya. Oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer, gembala jemaat serta penulis yang sangat terkenal dari Amerika Serikat, yang hidup di abad yang silam, dalam satu bukunya yang berjudul Pengetahuan tentang yang Kudus. Di situ ia menulis bahwa apa yang timbul dalam pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Tuhan adalah hal yang terpenting tentang diri kita. Sebab ketika kita memikirkan tentang Tuhan dan kemudian yang timbul dari pikiran kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya,
maka hal tersebut menunjukkan ketidakakraban kita dengan Tuhan. Bukan itu saja, pandangan dalam diri kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya tersebut juga akan membuahkan sikap tidak menghargai, sikap tidak menghormati, dan sikap tidak menaati Tuhan. Sedangkan keakraban dengan Tuhan serta penghargaan, penghormatan, dan ketaatan kepadanya merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukankah keakraban kita dengan Tuhan membuahkan damai sejahtera dalam jiwa kita? Bukankah sikap menghargai, menghormati, dan menaati Tuhan akan menentukan masa depan kita dan mengakibatkan kita mengalami berkat-berkat-Nya dengan melimpah? Oleh karena itu sangat benar apa yang dikatakan oleh Awe Tozer, bahwa apa yang timbul dalam pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Tuhan adalah hal-hal yang terpenting tentang diri kita. Sebab sesungguhnya orang yang berpikir dengan jernih ketika ia memikirkan tentang Tuhan, maka yang timbul dalam hatinya adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Keyakinan ini akan menemukan jalan bagi yang bersangkutan untuk hidup berkemenangan atas semua kesulitan yang ia alami dan meraih hari esok yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan Raja Daud. Keyakinan Daud bahwa Tuhan dapat dipercaya telah memampukan dirinya melewati masa-masa yang sukar tanpa hancur tergilas oleh kesukaran tersebut. Sebaliknya, ia dapat menghadapi masa-masa sulit yang ia alami dengan damai sejahtera dalam jiwanya. Hal tersebut ia kemukakan dalam Mazmur yang ia gubah, yaitu Mazmur pasal 62. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 62 dengan melihat akibat dari keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudara bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di ayat 1 sampai 5, secara singkat Daud mengutarakan latar belakang ayat 6 sampai 9. Di ayat 1 ditulis bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur yang digubah dengan latar belakang yaitu masa sukar yang sedang dialami oleh Daud, yaitu sehubungan dengan niatan orang-orang yang hendak menggulingkan Daud dari kedudukannya sebagai seorang raja. Daud mengemukakan hal tersebut di ayat 4 sampai ayat 5. Di ayat 5, Daud berkata bahwa orang-orang yang berniat buruk terhadap dirinya, yaitu bermuka dua, di hadapan dirinya mereka mengucapkan kata-kata yang manis, yaitu kata-kata berkat, padahal sesungguhnya di dalam hati, yaitu di belakang Daud, mereka mengutuki Daud. Jadi,
Daud dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dapat dia percayai. Di tengah keadaan yang sukar tersebut di ayat 9, Daud berkata kepada orang-orang yang mendengarkan mazmur yang ia nyanyikan ini sebagai berikut. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Atau percayalah kepada Tuhan di setiap waktu, hai umat Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan di masa yang mudah, namun di setiap waktu. Artinya, di masa yang sukar, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan di mana keadaan berlangsung seperti yang kita harapkan, namun di setiap waktu. Artinya, ketika situasi tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap wajib percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan ketika perjalanan berlangsung dengan lancar, namun di setiap waktu. Artinya, ketika kehidupan ini mengalami berbagai hambatan, kita perlu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dengan berkata percayalah kepada Tuhan di setiap waktu, berarti Daud berkata bahwa Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ia patut untuk dipercayai. Di ayat 6-9 Daud berkata, karena Allah dapat dipercaya, maka ada 3 akibat yang ia alami dalam hidupnya. Tentunya hal ini juga dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang disebut di ayat 9 tadi. Artinya, karena Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya, maka ada 3 hal yang akan kita alami. Yang pertama, karena Allah dapat dipercaya, maka kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Patut disadari bahwa ketika orang memandang masa depan, ada 2 kemungkinan tentang apa yang memenuhi hati mereka. Kemungkinan yang pertama, ia merasa berputus asa. Kemungkinan yang kedua, hatinya dipenuhi dengan pengharapan. Yang membedakannya adalah landasan dari yang bersangkutan dalam memandang hari esok. Orang yang memandang hari esok hanya dengan beralaskan keadaan di sekitarnya, maupun hanya dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, cepat atau lambat akan berputus asa. Sebab merupakan suatu kenyataan bahwa keadaan di sekitar kita berubah-ubah sehingga tidak memiliki kepastian. Sedangkan kemampuan kita sebagai manusia juga terbatas sehingga tidak selalu dapat diandalkan. Akibatnya, orang yang menggantungkan masa depannya pada keadaan sekitarnya maupun pada kemampuannya sendiri tidak akan memiliki jaminan yang bersifat pasti tentang masa depan yang indah sebagaimana yang ia dambakan. Meletakkan masa depan di atas dasar yang bersifat tidak pasti akan membuat orang merasa cemas dan mengakibatkan seseorang di suatu hari nanti bisa berputus asa. Sama seperti kalau kita berjalan melewati suatu jembatan yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk, goyah, dan rapuh, sedangkan air sungai di bawah jembatan itu mengalir dengan sangat deras. Di dalam keadaan seperti itu, hati kita akan merasa was-was. Di dalam hati kita bertanya-tanya, apakah aku bisa tiba di seberang dengan selamat? Tetapi tidak demikian halnya kalau kita berjalan di jembatan yang terbuat dari besi baja yang sangat kokoh dengan pagar pengaman yang tidak sedikit pun goyah. Walaupun air sungai di bawah jembatan itu bergolak, namun kita akan tetap tenang karena jembatan itu dapat diandalkan. Sehingga kita dapat menatap ke seberang jembatan dengan penuh pengharapan. Karena cepat atau lambat kita pasti akan tiba di sana.
Demikianlah orang yang menaruhkan masa depannya pada kesetiaan Tuhan. Mereka akan dapat menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan dengan keputusasaan, dengan hati yang tenang dan bukan dengan rasa was-was. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh Daud di ayat 9 tadi, yaitu karena Allah dapat dipercaya. Sebagai akibat di Mazmur 62 ayat 6, Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Di masa berbahaya yang ia lewati dan hidup dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua dan berniat jahat terhadap dirinya, Daud berkata, aku tenang. Mengapa dia dapat merasa tenang? Di ayat 6, dia menyebut alasannya, yaitu karena pada Allah dirinya meletakkan hidupnya. Maksud dari pernyataan ini dijelaskan di Mazmur 62 ayat 2 sebagai berikut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya, karena Daud mengenal Allah sebagai pribadi yang dapat dipercaya, maka dengan berada dekat dengan Allah, hatinya pun akan merasa tenang. Ia tidak berputus asa, sebaliknya ia penuh dengan pengharapan, sebab di tengah masalah yang ia hadapi, Daud percaya bahwa di penghujung jalan nanti yang akan dia dapatkan adalah keselamatan terhadap niatan buruk dari para lawannya. Saudara-saudari jemaat Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan, sehingga di setiap keadaan, termasuk di masa yang sukar sekalipun, kita dapat memandang masa depan bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Selanjutnya, yang kedua, karena Allah dapat dipercaya, maka kita dapat melewati segala keadaan dengan damai sejahtera. Makna dari damai bukanlah hidup bebas dari konflik, gejolak, maupun kesukaran. Namun, hidup dekat dengan Tuhan dan berada dalam perlindungannya. Hal ini terlihat pada sebuah lukisan tentang seekor burung kecil di celah batu karang yang diterpa badai yang dahsyat. Di mana seekor burung kecil tersebut sedang menyanyi dengan riang di tengah badai yang dahsyat, karena ia tahu bahwa dirinya berada dalam perlindungan dari batu karang yang kokoh. Itulah damai sejahtera. Bukan hidup bebas dari masalah dan kesukaran, namun hidup dekat dengan Tuhan dan berada dalam perlindungannya. Itulah yang diutarakan dalam Mazmur pasal 62 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Di sini Daud menyebut bahwa Allah adalah gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan. Tentu ketika ia menyebut semua itu, Daud teringat tentang bagaimana ketika ia di masa lalu harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang bermaksud menangkap dan membunuh dirinya. Di saat itu, dia harus lari ke pegunungan Yudea dan berlindung dalam goa-goa di daerah tersebut. Dalam situasi yang mendesak itu, Daud menyadari bahwa sesungguhnya benteng perlindungan dirinya bukanlah gunung-gunung tempat ia mengungsi, namun Tuhan yang dapat dia andalkan. Karena itu ia berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatannya. Tuhan gunung batu kekuatanku,
Tuhan gunung batu kekuatannya dan tempat perlindungan yang sesungguhnya. Sebagai akibat di Mazmur 62 ayat 7, ia berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dengan kata lain, sebaliknya dari rasa goyah, maka damai sejahteralah yang memenuhi hatinya. Damai sejahtera karena Daud mengenal siapakah Allah yang kepadanya Daud menaruhkan harapan dan perlindungan. Selanjutnya yang ketiga, karena Allah dapat dipercaya, kita dapat menghadapi segala situasi tanpa rasa khawatir. Kita tidak merasa khawatir karena kita tahu bahwa di dalam menyongsong masa depan dan melewati semua kesukaran, sesungguhnya kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan yang dapat dipercaya itu senantiasa menyertai kita. Penyertaannya ini tidak terlepas dari kesediaannya untuk memberikan waktunya kepada kita. Kesediaan memberikan waktu seperti yang nampak dari kerelaan dirinya untuk mendengarkan apa yang kita utarakan kepadanya. Dallas Willard, seorang profesor bidang filsafat yang sangat dihormati dan sekaligus seorang hamba Tuhan yang hidupnya sangat sederhana. Di saat bercakap-cakap dengan seorang rekannya, Dallas Willard menggambarkan diri Yesus dengan satu kata, yaitu relax. Memang kesimpulan dari Dallas Willard tentang pribadi Yesus ini benar. Ingat bahwa relax sama sekali bukan berarti bermalas-malasan, namun tidak terburu-buru. Adalah jelas bahwa Yesus tidak pernah terburu-buru karena ia memegang kendali atas segala perkara. Itu sebabnya Yesus bersikap santai atau rileks ketika badai datang menerpa perahu yang ia tumpangi bersama murid-muridnya di Danau Galilea. Karena ia mampu menaklukkan angin topan yang mengamuk itu cukup dengan satu kata, yaitu diamlah. Yesus bersikap santai ketika para perempuan datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus untuk diberkati. Justru Yesus menegur para muridnya yang melarang orang yang hendak membawa anak-anak itu datang kepadanya. Dengan penuh kesabaran, dipeluknya anak itu satu persatu, diletakkan tangannya atas mereka, dan diberkatilah mereka satu persatu. Semua itu menggambarkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dengan sabar bersedia memberikan waktunya kepada kita. Karena dia bersedia memberikan perhatian kepada kita, adalah pribadi yang dapat dipercaya. Itu sebabnya kita dapat menghadapi segala situasi tanpa rasa khawatir. Kesediaan Tuhan untuk memberikan waktunya pada kita dengan penuh kesabaran ini diutarakan oleh Daud di Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya di setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan penuh kesabaran dan perhatian, Tuhan bersedia mendengarkan curahan hati kita kepadanya. Itu sebabnya di dalam segala keadaan, baik di masa yang mudah maupun sukar, kita tidak perlu merasa khawatir karena Tuhan dapat dipercaya. Apabila kita melihat Mazmur 62 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 9, maka kita dapat melihat kesimpulan Daud tentang Allah sebagai pribadi yang dapat dipercaya tersebut. Itu ia peroleh dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup ketika seorang diri Daud menghadapi Goliat
pahlawan Filistin yang bertubuh tinggi besar. Goliat yang menggunakan baju sirah dan perlengkapan senjata yang lengkap. Sedangkan Daud hanya berbekalkan sebuah tongkat, katapel, dan beberapa butir batu yang kecil. Namun, karena ia maju bersama dengan Tuhan, maka Goliat pun tumbang di hadapannya. Perjalanan hidup, ketika ia harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul, dan bagaimana Allah berulang-ulang menyelamatkan Daud dari tangan Saul yang bermaksud untuk membunuh dirinya. Perjalanan hidup, ketika ia mengalahkan bangsa Amalek yang telah merampas seluruh harta miliknya dan harta milik para pengikutnya, serta menawan anak istri mereka, sehingga para pengikutnya berniat untuk melempari Daud dengan batu di Siklak. Kebaikan Tuhan yang tidak ia lupakan tersebut mengakibatkan Daud yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Apakah yang perlu saudara lakukan ketika saudara sedang melewati masa-masa yang tidak mudah, seperti yang dialami oleh Daud dalam hidupnya? Inilah yang perlu saudara kerjakan, yaitu ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah saudara alami dalam hidupmu. Saudara dapat mengingatnya, yaitu dengan memuji-muji Tuhan. Sebab ketika saudara memuji Tuhan, sesungguhnya di situ saudara mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengutarakan imanmu kepadanya. Disinilah pentingnya untuk melakukan ibadah harian. Karena di dalam ibadah harian, sebagaimana layaknya suatu ibadah, orang datang kepada Tuhan dengan sikap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan bukan sekedar datang hanya untuk memperoleh sesuatu daripadanya. Memang ibadah akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Namun tujuan kita dalam beribadah tidak boleh hanya dengan maksud berkat apa yang akan saya peroleh. Tetapi hati kita haruslah dipenuhi dengan sikap, apakah yang akan kupersembahkan kepada Tuhan? Kalau saudara datang kepada Tuhan hanya untuk memperoleh berkat, maka sesungguhnya saudara belum sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara datang beribadah untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan, dan itu yang menjadi tujuan utama dalam dirimu ketika beribadah, maka berkat-berkat Allah akan mengalir dalam hidupmu. Bukan itu saja, imanmu kepada Tuhan juga akan diperteguh. Sebab ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang kita lakukan dalam ibadah harian setiap hari, pagi, siang, dan petang. Kita mengambil waktu 2-5 menit untuk memuji Tuhan, mendengarkan apa yang Ia firmankan, merenungkan dalam hati kita, kemudian kita menanggapi semua itu dengan doa. Ibadah seperti ini biasa juga dilakukan oleh Daniel, seperti yang disebut dalam Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel bukan sekedar berdoa untuk meminta ini atau itu dari Tuhan, tetapi di samping berdoa, ia juga menyembah dan memuji-muji Tuhan. Puji-pujian yang membawakan dirinya mengingat dan semakin mengenal Tuhan, sehingga di dalam Daniel 11 ayat 32 ditulis, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ingatlah akan kesetiaan Tuhan Yesus yang telah saudara-saudara alami dalam hidupmu. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah saudara terima dalam hidupmu. Tuhan Yesus dapat dipercaya. Dalam kesetiaannya,
Ia rela menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib bagi kita. Di dalam kebaikannya, Ia bersedia menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Ia dapat dipercaya, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan masa depan kita. Tuhan Yesus dapat dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah mengajarkan kami. Untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tuhanlah kota benteng kami. Biarlah kehidupan kami tidak perlu diliputi oleh rasa kekhawatiran. Tapi biarlah kami tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Biarlah kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Dan menjagai hati dan sikap hati kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Memuji-muji dan menyembah Tuhan. Mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang pernah kami alami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tetap dapat dipercaya. Yesus Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Karena Engkau telah menebus kami. Engkau telah membayar kami dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Bahkan Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Tuhan. Sehingga hati kami yang percaya kepada Tuhan membuat kami tidak perlu takut dan gentar. Tapi kami tetap dekat pada Allah, tempat perlindungan kami. Kami tidak akan goyah. Karena Tuhanlah kota benteng dan tempat perlindungan kehidupan kami. Bapak berdoa bagi saudara-saudaraku yang mengalami masalah, persoalan dan pergumulan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, mereka tetap memandang kepada Tuhan. Mereka tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Mereka tetap tidak perlu khawatir. Karena masa depan yang cerah Allah sediakan bagi orang-orang yang bersandar dan berharap pada Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.